kabar kalian? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Oh iya, pada sadar nggak sih nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dari tahun ke tahun semakin melemah? Pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian kenapa mata uang dapat terapresiasi dan juga terdepresiasi? Nah, pada kesempatan kali ini, saya Syifa Salsabila dan juga teman saya Wahyuni Susilawati akan menjelaskan secara singkat kenapa mata uang dapat terapresiasi dan juga terdepresiasi. Simak videonya ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih mata uang rupiah itu bisa terapresiasi, bisa terdepresiasi. Nah, untuk menjelaskannya, saya menggunakan kurva Leo-Nabel-Fan atau pasar dana pinjaman, terus kurva NCO atau Net Capital Outflows, yang ketiga dengan kurva valuta asing. Nah, dari ketiga kurva tersebut, kalian udah pernah dengar belum sih? Nah, kalau belum, simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kurva Leo-Nabel-Fan atau kurva pasar dana pinjaman. Nah, kurva ini merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan simpanan nasional atau Leo-Nabel-Fan, pasar dana pinjaman. Nah, di mana R merupakan tingkat suku bunga, S merupakan simpanan nasional atau penawaran dana pinjaman, dan D merupakan permintaan dana pinjaman untuk investasi domestik dan investasi luar negeri. Yang kedua adalah kurva NCO atau Net Capital Outflows atau aliran keluar modal neto. Nah, kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan NCO. Nah, apabila NCO lebih dari 0, itu berarti NCO positif. Jika NCO kurang dari 0, itu NCO negatif. Ketiga adalah kurva exchange rate atau nilai tukar. Nah, kurva ini menunjukkan hubungan antara nilai tukar dengan mata uang suatu negara. Nah, di negara kita adalah rupiah. Berarti kurva exchange rate itu merupakan hubungan antara nilai tukar dengan rupiah. Nah, S merupakan penawaran mata uang domestik dari aliran keluar modal neto. Sedangkan D merupakan permintaan mata uang domestik dari ekspor neto. Jika nilai tukarnya itu di atas nilai tukar keseimbangan, maka mata uang itu terapresiasi. Nilai tukarnya itu di bawah nilai tukar keseimbangan, maka nilai tukar tersebut terdepresiasi. Oke, setelah kita membahas tentang ketiga kurva tersebut, kita masuk ke studi kasusnya. Yang pertama adalah pengaruh adanya demo terhadap perubahan nilai tukar rupiah di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, akibat adanya demo itu menyebabkan keadaan negara itu tidak aman. Banyak fasilitas yang rusak sehingga pengeluaran negara itu bertambah untuk memperbaikinya. Yang ketiga, investor dari dalam maupun dari luar negeri itu merasa khawatir akan investasinya, sehingga mereka akan memilih untuk menarik investasinya dan berinvestasi ke negara yang lebih aman. Nah, karena merasa tidak aman untuk berinvestasi, maka investor yang ada dalam negeri itu menarik investasinya dan lebih memilih berinvestasi ke luar negeri yang mempunyai keadaan yang lebih aman, nyaman. Nah, hal tersebut menyebabkan permintaan dana pinjaman dalam pasar dana pinjaman tersebut meningkat dan menggeser kurva permintaan dana pinjaman itu ke kanan dari D1 ke D2. Lalu, karena banyak yang memilih untuk berinvestasi keluar, maka NCO itu meningkat. Nah, di kurva NCO itu berarti kurva NCO bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2. Akibatnya apa? Akibatnya suku bunga menjadi tinggi dari R1 ke R2. Akibat dari NCO-nya itu positif atau banyak, berarti
penawaran mata uang lokal dari aliran keluar modal neto itu bertambah. Nah, untuk kurva bursa valuta asing itu menggeser kurva penawarannya ke kanan dari S1 ke S2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nilai tukarnya itu menjadi turun. Kenapa? Karena kita memerlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan dolar. Akibatnya mata uang rupiah akan terdepresiasi atau melemah. Ini merupakan gabungan dari kurva dana pinjaman, kurva NCO, dan kurva bursa valuta asing. Nah, dari saat adanya demo menyebabkan permintaan dana pinjaman meningkat dan menggeser kurva permintaan dana pinjaman ke kanan dari D1 ke D2. Selanjutnya, demo juga menyebabkan investor domestik lebih memilih berinvestasi ke luar negeri, sehingga NCO bertambah dan kurvanya bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2. Akibat dari NCO yang meningkat, maka penawaran mata uang lokal dari NCO bertambah untuk ditukar ke mata uang asing, sehingga menggeser kurva supply dalam pasar bursa valuta asing ke kanan dari S1 ke S2. Akibatnya nilai tukar turun dan mata uang rupiah melemah atau terdepresiasi terhadap dolar. Lalu kasus yang kedua yaitu pengaruh adanya penerbitan saham baru oleh PT HM Sampurna Tbk senilai hampir 21 triliun rupiah terhadap nilai tukar Indonesia. Nah, penerbitan saham baru oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia tersebut menarik investor, baik investor dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, hal ini menyebabkan permintaan dana pinjaman dalam pasar dana pinjaman itu meningkat dan menggeser kurva permintaannya ke kanan dari D1 ke D2 dan akibatnya tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2. Lalu, penerbitan saham juga menyebabkan adanya aliran modal masuk ke Indonesia sehingga kurva NCO tuh bergeser ke kiri dari NCO1 ke NCO2 dan menyebabkan suku bunga turun dari R1 ke R2. Akibat NCO yang berkurang, maka penawaran mata uang lokal dari NCO itu juga ikut berkurang dan menggeser kurva supply penawaran ke kiri dari S1 ke S2 sehingga nilai tukar rupiah itu berada di atas nilai tukar keseimbangan sehingga nilai tukar rupiah terapresiasi atau menguat. Nah, ini gabungan dari ketiga kurva tadi. Adanya penerbitan saham baru oleh PT Sampurna Tbk menyebabkan permintaan dana pinjaman meningkat dan menggeser kurva permintaan ke kanan dari D1 ke D2, menyebabkan tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2. Lalu, penerbitan saham tersebut juga menyebabkan investor domestik maupun asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga NCO berkurang dan kurva NCO bergeser ke kiri dari NCO1 ke NCO2. Maka, penawaran mata uang lokal dari NCO juga berkurang, sehingga menggeser kurva penawaran ke kiri dari S1 ke S2. Akibatnya, mata uang rupiah nilai tukar mata uang rupiah tersebut berada di atas nilai tukar keseimbangan dan berarti mata uang rupiah tersebut terapresiasi terhadap dolar. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa adanya demo menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi dan juga adanya penerbitan saham menyebabkan mata uang rupiah terapresiasi. Oke, segitu dulu penjelasan dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata.